Yuk. Ngapain di record? Coba ini ya Tuhan, kenapa gue lemot banget gitu. Pacar-pacarnya mantan aja iyalah. Ya Ini kayak pemain satu siap Wah, terima lu nggak tahu. Wah. Ada berita apa Itu nih? yang calon umat surga di kick aja nggak apa-apa. Aku ikut. Iya. Dia paling berkebutuhan nggak sih di sini? ayo semuanya mute. Udah malam, udah ngantuk. Bentar, gue persiapan dulu. Sabar. Sabar. Ini gue lag banget ya Tuhan, gue lag banget. Dia nge-lag lagi. Sabar ya, ini gue pengen share screen dulu. Aduh, Tuhan Yesus. Gue malah enggak. Gue dari HP aja ya. Atau Ya, kita Serah sayang. dari Alkitab apa dari HP? Sama aja sih sebenarnya. Ya udahlah. ya. Oke, Udah gue bisa kan yang kita kayak mulai oke nih, saat malam kayaknya teman-teman. Oke, gue mulai ya. Oke. Mari Gue semua aib gak? Jangan gitu dong. Aib gak? Jawab dong. Ini Hai siapa pemain dia kagak satu jawab? siap menerima tantangan ini. Ini nggak unmute doang nih kagak jawab. Gue aib gak? Serius. Gue aib gak? Mana sih? Enggak. Ya udah, semua mute. Oke. Laptop gue nge-lag. Hai pemain satu siap menerima tantangan ini. Yuk, mulai. Oke. Hai pemain satu. Gue juga agak nge-lag ya, jadi tolong dimaklumin. Coba kalau gue yang ngomong, oke nge-lag banget. Oke. Kita stopin dulu biar Oke, nggak. gue mulai ya. Semua mute. Bukannya gue yang pimpin, gimana sih lu? Maksudnya gue yang aba-aba doang. Lu kan katanya yang jreng-jreng. Oke, mute. Oke. Tidak Selamat kuat. malam. Tolong di mute kalau dia, lu kan admin mute semuanya. Oke, teman-teman, selamat malam. Oke. Ya, selama lagi ibadah. Gue nge-lag. Oke. Jadi tolong. Tuhan Yesus bersatu kita sekarang dan sama-samanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kayaknya Syera nge-lag ya. Jadi, oke, mungkin kita bisa mulai. Bentar ini kita Tungguin yang lain dulu, Kak. put in waiting room. Tapi emang sih di saat kita ingin merendahkan hati, godaan setan dan gangguan setan emang sebanyak itu. Enggak danta. Ya, itu yang baru join siapa? Seperti itu. Ana, lu mau penyembahan, lu duduk lu, Ana tiduran, lu kurang ajar. Mageran banget lu jadi anak Itu dia maunya panitia. didoain ya, Ge. Bukannya berdoa, malah pengen didoain. Kan anak berkebutuhan roh kudus ya. Kalau Aku nomor anak pintar surga ini. tapi doa tiduran. Ini. Suci banget. Ini kemana ya? Saya tanya satu. Jujur di sini gue kesannya kayak biru banget ya di laptop ini. Hai, pemain Valorant. Suci banget. Ih, lama banget lah, gue udah ngantuk ya, udah gue tidur ya. Ini gue aja deh yang mulai. Selamat malam semuanya. Mari kita bersama satukan hati kita rendahkan hati kita sama-sama nyanyikan lagu pujian.
Tolong dong tadi apa liriknya di copy paste. Jujur gue belum hafal. Ulang. Apa sih Sarah udah selesai kita udah selesai. Udah boleh. Ada yang bisa share script nggak? Tolong kalimatnya. Liriknya, share screen Ya, liriknya tolong di share script. Gue udah wait. upset. Gue gak kuat. Tapi jujur ya, Syera ini orangnya emang jujur banget. Suka sih sama ke apa adaannya dia itu. Silahkan, Syera Vina Benedikta Kristiani. Iya. Ibu pendeta ini mah. Syera Vina Benedikta Kristiani, silahkan. Guys, jadiin gue host biar nanti gue share screen itu. Enggak, share screen udah gue accept. Udah gue Oh approve. ya, udah ya. Oke. Oke, selamat malam teman-teman. Nge-lag ya? Tuhan Nggak beserta unmute. dan selama-lamanya. Lu nge-lag, Jujur by ngelag the way. ya. Happy Truth. Oke, jadi sebelum kita mulai, marilah kita bersaat teduh dan mempersiapkan ibadah. Share screen ya? Woi. Kirain udah di mute. Mari semuanya kita Oke, satukan hati. silakan puji-pujiannya. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam bagi kita semua. Puji Tuhan kita masih bisa berkumpul di sini dengan segala drama-drama kehidupan. Kita masih bisa hidup dengan jujur nggak kelihatan share screen-nya tapi nggak apa-apa. Mari kita angkat satu lagu pujian bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani tanpa Tuhan yang besar. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita angkat lagu dari awal sama-sama kita katakan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani tanpa Tuhan yang besar. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku,
lepaskan segala harapan dalam hidup. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan hawa harapan dalam hidupku. Hawa harapan dalam hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Kami sembah namamu Yesus. Oh, kami Engkau mulia, mulia, agung dan dahsyat namamu Bapa. Oh, Oke, udah. Oke, teman-teman. Sekarang kita masuk ke pembacaan firman. Tapi sebelum ke pembacaan firman, kalau ada yang mau menyembahkan puji-pujian, silakan di-unmute dan ngomong. Kak, maaf, bukannya doa dulu ya? Enggak, gue bisa gitu. Gue bisa gitu di gereja gue. Oke. Nggak ada ya berarti. Oke. Silakan Cheryl pimpin doa untuk pembacaan firman. Oke, teman-teman mari kita satukan doa. Tuhan. Thank you Tuhan buat waktumu Tuhan dalam hari ini Tuhan. Kalau kita Tuhan bisa sama-sama Tuhan berdoa Tuhan meskipun online Tuhan, tapi Tuhan yang disertai Tuhan, biarlah Tuhan internet lancar Tuhan, yang berkati Tuhan dari awal Tuhan sampai akhir Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap kami Tuhan yang akan bicara Tuhan, Kau yang laut kami Tuhan satu persatu Tuhan, biar kami Tuhan bisa sama-sama bertumbuh Tuhan dalam Kau Tuhan. Biar Tuhan yang terus bantu kami, Tuhan yang sertai dan pimpin kami Tuhan. Nah, doa dan ucapan syukur, terima kasih banyak, terima kasih. Haleluya. Amin. Oke, kalau udah bisa kita buka Alkitabnya. Yang pakai HP boleh, yang pakai Alkitab juga boleh. Nggak usah pamer. Oke, jadi pembacaan kita pada malam hari ini itu terambil dari kitab Imamat, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-15 sampai 18. Sekali lagi, Imamat pasal 19, ayatnya yang ke-15 sampai 18. Kak, saran aja nih, boleh nggak taruh di chat? Hah? Udah Oke, aku di share chat ya. screen ya. Udah Ya, aku udah di-share share. screen sama Esther. Jadi yang kesulitan bisa lihat di share screen-nya Esther aja. Oke, semua kitab Imamat pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-15 sampai 18 yang berbunyi. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Please deh, Janganlah Sandi, engkau aku membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia.
Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, Terpujilah jadi Kristus. yang ada background-backgroundnya boleh dia mute ya, karena terdengar suara-suara anjing. Oke. Jadi aku duluan yang sharing. Tenang, aku nggak akan lama-lama karena aku tahu kalian ada yang ngantuk atau ada yang bosen. Aku tahu banget ada yang mau tidur pasti. Tolong, maaf Kak, itu Oke. jangan biarkan setan merasuki kita ya. Maaf aja Nah, nih. jadi teman-teman aku nggak akan lama-lama sharingnya. Nanti kalian juga ada giliran ya, tapi aku dulu ya. Oke. Jadi pembacaan kita kan hari ini kan dari Imamat pasal 19 ayatnya yang ke-15 sampai 18. Dan kalau menurut aku sih ini tuh lebih kayak kita, kayaknya aku nggak bisa ngomong deh. Jadi tolong siapa duluan bisa, aku nggak terlalu ada kata-katanya. Jadi bisa siapa duluan? Oke, silakan. Saya Bu dari Imamat ini ayat Imamat 19 ayat 15 sampai 18. Jujur ngenaknya di semuanya, tapi lebih khususnya ke ayat 17 sama 18. Dan janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Ayat ke-17 ini ngingetin gue sama, gue tuh sering banget suka kayak segan untuk ngingetin orang. Contoh, di keluarga gue nih ada yang salah gitu kan. Dan gue tahu nih orang ini salah, tapi gue tuh kayak ngerasa, tapi kalau gue tegur nanti dia bakal kayak gini nggak ya? Aduh, dia pasti mikir gue kayak gini dia. Aduh, jangan deh, ntar yang ada dia benci gue lagi, dia gini. Karena tanpa gue sadarin, dengan gue nggak ngomong apa kesalahannya, dengan gue nutup, maksudnya diem aja, itu gue juga jadi dosa juga, karena gue ngebiarin dia jadi dosa juga, padahal gue tahu dia tuh salah gitu loh. Gue nggak ngingetin dia, dan itu nggak jadi bikin dia tuh bertumbuh. Gue nggak jadi berkat di situ, padahal gue bisa jadi berkat gitu kan. Dan belajar untuk apa ya, ini untuk gue tuh kadang suka mutusin semuanya sendiri. Jadi contoh gini, gue tuh suka mikirin perasaan orang tapi nggak perasaan Tuhan, ngerti nggak? Jadi contoh kayak gue punya temen nih, terus temen ini tuh kayak dia tuh ngelakuin sesuatu lah gitu, dan gue tuh tahu harusnya dia tuh ngomong sama gue dong, oh iya dong orang kita temenan gitu, kenapa lu nggak ngomong aja ke gue kan juga pasti bakal dengerin lu, masa gue bakal ngertiin lu, even lu salah sama gue juga pasti bakal maafin lu gitu kan. Tapi gue tuh bakal milih untuk diem, dan gue tuh akan bilang kayak, aduh Tuhan, kasih aja Tuhan kebesaran di hati gue, biar gue tuh bisa maafin dia, biar gue tuh bisa kayak gini. Padahal dengan kayak gitu tuh, gue jadi kayak sakit sendiri, capek sendiri, kecewa sendiri, dan karena gue kecewa dan capek itu, gue jadi ngejauh dari Tuhan juga. Jadi kayak, aduh Tuhan, gue kan udah capek nih Tuhan, karena gue tuh kan, ya gue kan udah ngasihin dia, padahal yang gue lakuin itu bukan maunya Tuhan tuh gue ngomong aja, kalau gue tuh sebenarnya udah tahu, kalau gue tuh sebenarnya, apa namanya, mau ya maksudnya gue bisa aja ngomong gitu loh, gue maksudnya bisa aja kasih tahu dia salahnya apa, gak harus diem dan gue pendem sendiri bla bla bla, yang ada gue capek sendiri gitu kan. Terus di ayat 18, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihanilah sesama seperti dirimu sendiri. Ini gue gak tahu kenapa, tapi di ayat 18 ini gue lebih kebalikannya. Gue lebih kayak kasihilah dirimu sendiri seperti kamu mengasihi sesamamu. Karena menurut gue maafin orang lain itu lebih gampang daripada maafin diri gue sendiri. Jadi contoh, kayak problem gue saat ini, gue tuh gampang banget maafin bokap gue, tapi gue jadi kayak gak gampang maafin gue. Kayak, gue jadi kayak, nih bokap lu tuh kayak gini gara-gara lo. Itu semua gara-gara lo, karena lo tuh useless, lo tuh gak berguna, bla bla bla. Itu yang ada di otak gue. Itu yang jadi nyalain diri gue sendiri gitu kan. Dan apa namanya nih tadi di ayat 18, janganlah engkau menuntut balas. Kadang gue tuh gue tanpa gue sadarin gue tuh
seakan-akan berharap ke orang-orang yang gue sayang tuh untuk ngelakuin apa yang gue lakuin juga, paham gak? Kayak nge-treat gue tuh lebih dari apa yang gue treat ke dia. Contoh, kayak gue tuh contoh misalkan gue ngasih nugget nih ke lu pada. Nah, gue tuh berharap kalian tuh ngasih nugget tuh 2 ke gue, lu paham gak? Tanpa gue sadar gue tuh kadang suka kayak gitu juga gitu. Jadi gue diingetin untuk ya, jadi kalau lu mau mengasihi, ya lu mengasihi aja, nggak perlu mikirin lagi untuk nanti ke depan lu dapat kasih apa. Ya lu mengasihi ya karena Tuhan Yesus mau lu mengasihi, karena Tuhan mau pakai hidup lu gitu kan. Jadi dapetnya di situ. Dan di sini juga di ayat 16, janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang, jangan engkau mengancam hidup sesamamu manusia, akulah Tuhan. Gue di sini ikut kayak, lu nggak usah ngomong banyak-banyak, lu nggak usah menghakimi orang-orang, lu nggak usah, ya lu tetap jadi berkat, tapi jangan sampai lu jadi provokator buat orang itu. Jangan sampai lu jadi kayak, misalkan lu nggak suka sama orang ini nih, lu jadi kayak ngomongnya gini, kayak apa namanya, ya tau gue gak suka sama orang ini, lu juga gak boleh suka sama, lu juga jangan suka sama orang ini ya, karena gue gak suka sama orang ini, contoh gitu ya, contoh simpelnya gitu. Jadi dapet ya karena Tuhan Yesus tuh Tuhan gitu. Jadi gue dapetnya di situ sih. Jadi yang lupa, maaf ini agak Oke. Jadi itu kan kita kan di sini kan sharing ya, jadi kayak enjoy aja. Nah, kan tadi Sheryl udah dan gue setuju banget sih sama dia. Nah, jadi yang gue dapet dari firman ini itu ada banyak. Jadi pertama, gue sempet nonton film atau series gitu, gue lupa. Dan dia tuh bilang, ada yang pernah bilang gini, di dunia ini tuh ada 2 tipe orang jahat. Yang pertama, yang ngelakuin kejahatan. Yang kedua, yang udah tahu orang itu ngelakuin kejahatan, tapi dia diam aja. Nah, jadi di kali ini tuh gue pengen ngomong kayak, gue juga bukan kayak orang suci gitu ya, yang kayak, kalau gue gak suka sama orang tuh kayak gue masuk ngomong, gue juga gak kayak gitu, gue juga suka nyimpen dendam, gue jujur ya. Nah, jadi firman itu ngingetin kita biar kita tuh enggak jadi di antara 2 orang tadi. Orang yang jahat, yang ngelakuin kejahatan, sama yang udah tahu kalau orang lain ini tuh lagi ngelakuin kejahatan, tapi dia malah diem aja. Nah, yang ketiga, di sini kan gue juga, apa namanya, kayak si Esther tadi, gue lupa lagi, sabar. Jadi kan tadi, jadi kan tadi katanya Esther yang di ayat 18 itu tuh kita kayak nggak kayak, kalau kita pokoknya nggak usah mikirin timbal baliknya gitu lah ya, nggak usah pikirin kayak, maksudnya nggak usah mengharapkan timbal balik gitu. Nah, jadi menurut gue itu di sini, sabar ya, gue mikir dulu. Jadi menurut gue itu di sini, sabar, gue agak nggak pinter public speaking. Jadi menurut gue itu di sini kita tuh kayak, kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu yang benar, tapi orang lain itu nggak suka. It's 21:30. Suara lu nggak ada, serius. Tadi ada kata-kata kayak it's 21:30 gitu. Apaan sih Syara? Dongeng nggak ada suara aku. Coba lu lepas headsetnya. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Iya kedengeran, udah. Oke. Jadi menurut gue itu, kalau misalnya nih, lu tahu gue bohong. Misalnya nih gue ngomong ke anak, gue lagi bohong nih ke anak, terus kayak, misalnya gini deh, gue pokoknya ngomong ke anak, misalnya gue fitnah sama dia. Nah, kayak, karena nih misalnya ngingetin gue nih, ya lu ngomong aja lah, lu tegur kalau dia langsung, kalau lu gak suka. Nah, gue malah marah. Nah, kita tuh kayak, maksudnya kalau misalnya kita udah tahu kita ngelakuin hal yang benar, kita nggak usah takut terhadap kayak penilaian orang gitu. Karena kan kita hidup di dunia ini bukan untuk manusia. Kita hidup di dunia ini buat Tuhan. Jadi kita nggak usah peduli kalau manusia mau menilai kita apa. Karena yang pantas menilai kita itu cuma Tuhan. Nah, jadi
Itu aja sih yang gue dapet. Oke, selanjutnya siapa? Gue dong. Oke, tunggu. Nih, kalau misalnya ada yang cuman kayak mau dengerin doang gitu, nggak apa-apa. Ya, oke. Kalau dia, Oke. Jadi tuh yang gue tangkap ya dari ayat itu, kasihilah sesama manusia, itu adalah firman yang gampang untuk kita katakan, untuk kita hafalkan, tapi susah untuk kita perbuat. Karena kan kadang mengasihi diri sendiri aja tuh susah, apalagi mengasihi orang lain. Apalagi kalau orang lainnya itu tuh pernah buat kesalahan sama kita, itu susah banget. Tapi satu hal yang harus kita tahu, termasuk gua, kalau kita mau dikasihin sama orang, ya kita harus ngasihin orang. Mungkin itu gampang buat gue omongin, cuman kita sama-sama belajar aja. Kita lihat dari contoh kita, Tuhan Yesus. Kalau ya pasti setiap orang setiap harinya ini ya melakukan kesalahannya. Gue aja tuh kadang kalau pagi ini udah berjanji nggak berbuat dosa, sorenya nanti pasti gue bakalan buat dosa lagi dan malamnya bakal minta maaf dan keesokan harinya bakal berbuat hal yang sama. Tapi Tuhan masih bisa merangkul gue, Tuhan masih bisa meluk gue, Tuhan masih bisa ngampurin gue. Tuhan aja bisa, masa kita sebagai anak-anaknya nggak bisa? Itu sih yang harus sama-sama kita termasuk gue belajar dan kita lakukan. Thank you. oke, jadi ada lagi nggak? Gue hitung sampai 5 detik. Kalau nggak ada yang unmute atau nggak ada yang mau sharing lagi, gue Gak, jahat banget sih. Gua. Oke. Silakan. Wah. Kalau dari gua ngambil dari ayat yang ke-18 yang janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang. Janganlah menaruh dendam. Karena kan gue orangnya kayak abis emosian langsung jadi kayak dendam gitu kan. Jadi kayak nggak suka gitu sama tuh orang. Kayak gue pernah punya satu teman terus kayak dia buat kesalahan gitu kan. Ya sampai sekarang gue masih emosi gitu sih sama dia, masih kayak dendam gitu. Cuman ya gimana ya, Tuhan kan ngajarin kita kayak supaya jadi pemaaf gitu kan, supaya jadi nggak jadi orang pendendam. Tapi itu susah buat gue, cuman udah gue coba semaksimal mungkin. Dan akhir-akhir ini gue udah kayak mulai chatan lagi sama dia, kayak udah mulai baik-baikan lagi, cuma kayak masih ada dendam dikit lah. Jadi di sini gue ngajak kalian supaya jadi orang pemaaf dan orang yang gak pendendam. Thank you. Tapi sebenarnya gue pengen nanya deh, apa sih? Nggak kedengeran suara lu, nggak kedengeran, kecil. Udah kedengeran belum? Udah. Gue pengen nanya deh, apa sih kata-kata dendam itu tuh berawal dari mana? Bisa dari iri hati, bisa dari nggak suka, bisa dari benci. Dendam itu kan sebenarnya awalnya dari kesal. Awalnya kesal, lama-lama nanti jadi Pokoknya dendam. kayak dari hal-hal yang kita nggak suka dari dia ini. Tapi nih, cara mengatasi rasa dendam itu kayak gimana katanya? Makan kue pancong. Gua Kode. boleh sharing nggak? Siapa Kenapa? itu yang lanjut? Gua. Iya guys, sumpah guys, gue jadi kayak Ana pengen dulu. gue pancong, boy. Lanjut dulu, unmute si Ana dulu. Jujur gue tuh gampang banget untuk kayak Lu malu ngomong pada yang semua. gimana ya? Ini siapa yang ngomong ya? Tolong. Kok nggak ada? Si Esther. Gue pikir si Ana. Jadi Lu gini, munculin kamera, gue nggak kelihatan. gue nggak bisa on cam. Oh ya, udah. Oke. Jadi apa namanya? Gue tuh kayak mau lu pada semua orang bilang, dia tuh udah nggak bisa, dia tuh kayak udah nggak pantas banget terima maaf lo, nggak pantas banget terima sikap baik lo. Gue tuh masih bisa-bisanya makin orang itu sampai kayak Sumpah suara lu orang gedein, itu- gak kedengeran. udah kenceng kali. Maksudnya mau orang itu gimananya pun kalau misalkan
gue memilih untuk maafin, ya gue akan maafin dan gue akan selalu milih untuk maafin. Kenapa? Karena hidup dalam dendam itu nggak enak banget kan. Dan cara gue untuk maafinnya adalah gue inget-inget lagi kalau misalkan ya mungkin dia juga ngelakuin itu karena dia punya masalah hidup yang ini yang gue nggak tahu. Iya ya, kalau diambil positifnya karena dia kayak gini, gue juga kayak gini ya jadinya, gue jadi kayak gini, gue kayak gini. Gue jadi selalu berusaha untuk ngeliat sisi positifnya dan I know itu susah banget. Tapi coba untuk lihat sisi positif dari orang-orang itu dan coba untuk ngertiin meskipun itu susahnya minta ampun. Gue tahu banget buat orang-orang yang lebih gampang maafin diri sendiri ataupun lebih maksudnya sama-sama susah maafin diri atau orang lain pun coba untuk lihat positifnya dari orang itu terus coba untuk apa namanya tuh kayak ngertiin, coba untuk lupain, coba untuk move on dari keadaan yang orang itu buat ke lo. Maksudnya dampak yang orang buat itu atau jalanin aja sama sukacita gitu. Terus doa itu paling penting. Terus guys, kalau misalnya kita udah maafin dia, terus kayak kita udah ikhlasin semuanya, tapi itu tuh terulang lagi gitu loh. Jadi kayak dia tuh tetap kayak gitu, tuh kayak anjing. Gue pengen jawab pertanyaan yang Itu lu bunuh aja sih kata gue. Tapi Gue nah, pengen jawab kalau untuk pertanyaan lu nak itu kan udah dijawab ya kita kalau kita tuh disuruh mengampuni 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 dalam sehari. 70 kali 7 kali ya? Oh iya sorry mulut gua typo. Tapi kan kalau di real life itu kayak kesabaran itu kan ada batasnya. Iya emang No. susah sih. Nih kalau menurut gue sih ya, kalau menurut gue kayak yang tadi lu bilang, lu kan tahu lu tuh kayak bukan manusia sempurna. Lu kan selalu bilang gitu kan ke diri lu kan. Nah, lu pakai itu ke orang lain. Lu tahu kan, kita semua itu manusia kan gak ada yang sempurna. Jadi ya semua orang juga bakal bikin kesalahan dan terus bikin kesalahan itu. Nah, kalau misalnya dia bikin kesalahan, makanya di ayat ini tuh dibilang untuk negor biar dia nggak bikin kesalahan lagi. Tapi kalau dia masih bikin kesalahan, ya udah kayak mau digimanain. Mungkin emang dia udah kecanduan sama ngelakuin sesuatu itu. Jadi ya yang lo harus lakuin ya terus maafin aja dan kayak tetap jadi orang sabar karena ya kalau misalnya lu jadi nggak sabaran orangnya emosian ya nggak akan selesai juga, lu bakal terus-terusan berantem. Tapi gini. Ibu Syara nih bos, tengok dong. Apa? Lanjut nyong. Kayak gini aja nih, gue pengen nanya nih, jadi judge ya. Kayak dalam pacaran aja nih, kalau misalnya lu tetap maafin dia, lu tetap maafin dia walaupun dia udah berulang kali. Handset lu deketin ke mulut. Kayak misalnya dalam pacaran aja nih, kalau misalnya si cowok ini udah bohong sama kita berkali-kali, nyakitin kita berkali-kali, emang bisa kita terus-terus maafin dia? Terus apa bedanya kita sama orang bego yang bertahan sama orang yang apa bedanya kita sama orang bego yang mengharapkan kalau dia bakalan berubah? Coba jawab. Gue boleh jawab nggak? Oke. Jadi gini, untuk memaafin ya, jatuhnya gini. Kalau kita nggak maafin dan kita selalu mikir contoh gini, lu mah sama aja kayak orang-orang lain ngelakuin kesalahan yang sama. Nah, berarti kita juga sama aja. Kita sama aja kayak orang-orang lain yang nggak mau maafin orang itu. Kita bukan kayak anak Kristus. Kalau kita nggak maafin. Iya, emang anak-anak Kristus mah pasti akan dibilang kayak, lu masa mau sih lu mau ngasih dia kesempatan kedua? Oke, kalau pacaran, kalau lu ngomongin bahasa yang pacaran ya, kalau misalkan dia contohnya dia selingkuh, ya apa ya lu tinggalin karena ya you deserve better girl. Cuman kalau lu udah married, lu nggak bisa pakai konsep itu. Lu nggak bisa pakai konsep itu. Karena gimana? Kalau di married, satu hal yang gue dapet dari nyokap gue, diingetin lagi soal tante gue kemarin, married itu tentang cinta. Tentang ketulusan. Lu bisa hidup tanpa duit, lu bisa hidup tanpa rumah, tapi lu harus hidup pakai cinta. Kenapa? Kalau lu sama-sama mau menopang, sama-sama mau segala macam,
ya lu pasti bakal tentram, itu pasti hubungan itu pasti bakal lanjut, tapi harus sama-sama gitu loh. Dan sama kayak maafin juga, kayak kalau misalkan apa namanya, lu nih, lu bikin salah nih, lu bikin salah lagi, lu bikin salah lagi. Nah, Tuhan bilang kayak lu maafin orang tuh 1 hari 70 kali 7 kali 7 kali 7. Dan berarti batasnya Tuhan tuh udah ngasih ke kita kemampuan kita masing-masing. Tuhan udah taruh di hati kita nih masing-masing. Kita tuh mampu untuk maafin orang. Dan kesabaran kita sebagai anak Kristus itu nggak ada batasnya. Setiap hari tuh nggak ada batasnya. Karena ya ngomong gampang, emang praktekinnya susah banget. Cuman ya itu, karena kita anak Kristus, kita beda. Even misalkan nih, lu temenan sama orang, oke orang itu misalkan udah ngambil duit lu, segala macam, kan lu bisa ninggalin pertemanan itu, tapi lu bisa maafin kan? Itu loh perbedaannya. Goblok sama mau maafin tuh beda. Kalau lu goblok, lu akan temenin dia terus, lu kayak ngemis, lu harus maafin gua juga salah, bla bla bla. Nah, itu lu goblok namanya. Beda sama maafin. Maafinnya itu lu bakal tinggal di circle pertemanan itu, dan lu bakal maafin dia, lu bakal kayak, it's okay lah, nobody's perfect, bla 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 bla. Tapi ya lu nggak akan temenan lagi di situ. Kenapa? Ya dari situ lu nggak ada pertumbuhan gitu sih kalau menurut gua. Oke, ini kita live dulu kali ya. Oke, jadi ya karena udah mau habis juga waktunya, jadi kita tutup aja ya dengan doa penutup. Ayo, Kalau misalnya gua mau aja yang volunteer. berdoa. Oke. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bisa sama-sama Tuhan. Kami bisa sama-sama Tuhan merenung firman-Mu. Pakai kami Tuhan agar kami dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, kami minta ampun Tuhan kalau hari ini kami membuat kesalahan Tuhan, apapun itu Tuhan, yang baik itu kami sengaja, yang kami tidak sengaja, yang kami sadari maupun yang kami tidak sadari. Ampuni kami Tuhan, terus tuntun dan ingatkan kami kalau jalan kami salah. Besok kami ingin ulangan Tuhan, biarlah Engkau yang pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, Roh Kudus yang menuntun dan memberikan hikmat kami seperti Engkau memberikan hikmat kepada Daniel. Biarlah apa yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami sekarang ingin tidur, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Jagai kami. Biarlah malaikat-malaikat-Mu yang menaungi kami. Kami serahkan semua